Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita ada di Solo. Kita akan bersilaturahmi ke kawan lama saya ya. Dia juga salah satu peternak hewan-hewan eksotis. Yuk. Halo, Mbak Irna. Assalamualaikum Mbak Irna, sehat? Sehat. Yeay, akhirnya sampai sini. Sorry Mbak Irna. Bisa pakai clip on. Siap, sini aja. Nah, di situ aja. Dipelit gak apa-apa? Sama aja. Oke, Mbak Irna. Sekarang masih punya hewan peliharaan apa aja sih? Iya, tinggal golden, ada golden pigeon. Ada golden pigeon dan lain-lainnya ya. Bila boleh lihat nggak? Oke, ayo masuk ke dalam. Kita lihat. Jadi Mbak Irna ini nama penangkarannya adalah Ade Beat Farm, bener nggak? Iya. Ya, Ade Beat Farm. Nah, Ade Beat Farm ini sudah berdiri cukup lama banget. Dari tahun berapa? 2012. 2012, udah 11 tahun. Iya. Udah senior. Jadi Mbak Irna ini senior saya di dunia satwa ya, di dunia satwa. Jadi dia itu udah lama banget main, udah 11 tahun dan awas jendela. Oke, jadi saya banyak belajar dari Mbak Irna, bagaimana cara menjual, bagaimana cara ngerawat dan sebagainya. Nah, sekarang kita ngintip nih koleksinya Mbak Irna. Apa aja sih yang sekarang ada di kandang? Yuk. Di kandang apa nih? Karantina. Iya. Ini kandang karantina salah satu kandang karantina Ade Beat Farm. Ada golden pigeon guys. Nah, jadi Mbak Irna, aku boleh sedikit ngobrol-ngobrol nggak? Iya. Kita duduk aja kayaknya ya. Nah, duduk aja di sini sambil ngeliatin apa golden pigeon. Mbak Irna. Mbak Irna ini kan berdiri dari tahun 2012 ya. Saya sendiri juga sudah tahu banyak ya teman-teman. Track record atau mungkin bahkan perjalanan dari Ade Beat Farm ini tadi cukup melegenda ya, cukup menjadi salah satu ikonik di Solo waktu itu. Dan saya waktu itu masih ini Mbak Irna, masih jualan ayam Polandia. Iya. Masih jualan ayam-ayam murah, broker. 2012 itu hewan pertama Ade Beat Farm itu apa sih? Kakak tua. Kakak tua? Jambul kuning. Kakak tua jambul kuning. Wow. Jadi Ade Beat Farm ini memang spesialis awalnya paruh bengkok. Paruh bengkok ya. Awalnya paruh bengkok. Terus kenapa sekarang lebih bergeser ke impor atau memang masih main? Masih main, cuman nggak sekenceng dulu kan, karena endemik belakangan ini kan, jadi kan sepi. Jadi ya mungkin yang lebih gampang perawatannya kan golden pigeon kan, perawatannya lebih gampang, terus ya udah beralih. Oke, berarti Ade Beat Farm itu masih ketika masih ada pesanan masih ngelayanin ya, karena juga masih masih beberapa hewan juga masih ditangkarkan. Tapi sekarang mengalami pergeseran ke golden pigeon. Nah, kenapa pilihannya di golden pigeon, Mbak Irna? Ngerawatnya gampang, Mas. Jadi ngasih makannya juga gampang, nggak kayak hewan lain gitu loh. Jadi sehari cuma ditinggalin aja, di stokin aja udah gampang. Nggak kayak paruh bengkok. Iya, kayak paruh bengkok kan sehari, aduh yang harus jagung, yang harus pepaya, buah-buahan kan harus komplit juga. Iya. Nah, teman-teman, golden pigeon ini kalau di mitologi golden pigeon ini dia itu sebenarnya burung hong. Nah, burung hong ini di mitologi Cina, burung hong ini adalah burung api, ponik atau burung ekor panjang. Nah, menariknya dari golden pigeon ini tadi kalau di masyarakat Tionghoa ya, atau kepercayaan Tionghoa, golden pigeon ini hewan keberuntungan, Mbak. Jadi orang-orang Chinese itu seperti mewajibkan memiliki peliharaan golden pigeon di rumahnya, karena mereka mempercayai golden pigeon ini bukan sekedar hewan biasa, tapi dia hewan mitologi dari surga. Nah, disitulah yang menyebabkan banyak sekali orang-orang Chinese yang
seolah-olah menjadi wajib nih, wajib harus punya. Jadi buat teman-teman yang pengen Golden Pisan ke AD Beat Farm. Mbak Irna, selain alasan pemeliharaan Golden Pisan yang mudah ya, alasannya apa lagi sih kenapa kok ke Golden Pisan? Kenapa kan banyak nih, ada merak, ada mungkin temennya dia nih satu ras dengan mereka, kan ada Golden Pisan, ada Yellow Pisan, ada Lady Amherst Pisan. Kenapa milihnya Golden Pisan? Warnanya bagus. Selalu bagus, ya. Itu klasik ya. Itu klasik. Jadi memang di antara 3 jenis ini memang Golden Pisan yang paling terindah dan paling terjangkau harganya. Harganya paling terjangkau karena hukum pasar itu ketika jumlah stoknya melimpah, itu kan pasti pasarnya turun, pasti turun. Nah, ketika turun otomatis pasti bisa dibeli banyak orang, terjangkau. Berbeda ketika barangnya masih langka, otomatis harganya juga masih tinggi dan tidak semua orang sanggup atau mau membeli dengan harga yang tinggi. Oh, ya Mbak, aku pengen nanya Mbak. Dulu di tahun 2012 kan awalnya mengawalinya kan paru bengkok ya. Nah, paru bengkok ini sebenarnya kan kita bisa melihara dengan konsep aviari. Sedangkan beberapa konsep yang saya lihat itu di AD Beat Farm itu kan ditangkringin tangkringan gitu kan. Nah, perbedaannya kalau ngerawat di aviari sama di tangkringan tuh gimana sih Mbak? Kalau di aviari nanti cenderungnya dia nggak jinak. Di aviari? Di aviari, jadi kan dia bebas gitu kan. Kan kadang ada customer yang aku pengen punya burung yang jinak nih. Nah, gitu. Jadi kita jinakin dulu, kalau memang kita dapat yang nggak jinak kan kita jinakin dulu. Gitu. Jadi ditaruh di tangkringan. Oke. Jadi memang kalau di tangkringan akhirnya dia relatif lebih jinak ya, lebih jinak daripada kalau di aviari. Tapi untuk produktivitasnya di tangkringan itu gimana sih cara ngawininnya? Cara ngawininnya tetap masuk aviari. Kalau ketika mau kawin kita tetap masukin ke kandang ya, tetap kandang untuk dia tetap bisa produksi. Tapi untuk display kita di tangkringan tadi itu ya. Oke. Teman-teman, AD Beat Farm ini dulu itu cukup melegenda ya. Jadi Mahasiswa Farm itu juga sering belanja untuk memenuhi kebutuhan pasar ya. Kita tahu semua AD Beat Farm itu identik dengan Mbak Irna dan Mas Reza. Ya. Rondo guys. Belum. Sorry, belum. Nah, ketika ada sedikit gesekan ya, kita bilang gesekan. Apa pengaruhnya ke penangkaran AD Beat Farm? Mungkin kan. Atau tidak berpengaruh? Sebenarnya nggak pengaruh sih, cuman kan karena kita kan punya nama sendiri-sendiri. Jadi customernya kita juga sendiri-sendiri dan urusannya kita sendiri-sendiri transaksinya. Jadi di AD sama di ABS. Oh iya. Namanya beda. Oh iya beda ya. Iya ding aku. sorry. Iya. Oh iya namanya beda ya. Jadi punya segmen sendiri, pasar sendiri. Oke. Saya selama ini aku taunya sama. Beda. Oh iya, berarti Mas Reza kurang terkenal. Iya. Yang lebih terkenal AD Beat Farm. Oke Mbak Irna, aku mewakili teman-teman minta maaf kalau agak sedikit ngerusui waktu dan tempatnya. Jangan kapok, kita akan kesini lagi. Next kita akan kesini lagi. Oke Mbak Irna, terima kasih matur sembah nuwun. Oke teman-teman, hari ini saya pikir cukup sekian ya. Kita sedikit diskusi ngobrol dengan Mbak Irna, pemilik dari AD Beat Farm.